Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tamasya, kali ini sebenarnya bukan malam yang istimewa menurut saya sebenarnya. Karena dua orang ini di samping kiri dan kanan saya, ini teman-teman seperjuangan saya di salah satu pondok di Kabupaten Cirebon. Kalau disebutin juga belum sponsorin. Alumni harusnya disebutin. Nah, pondok pesantren kita adalah Pondok Pesantren Manbul Ulum. Tepatnya ada di Desa Sendang Mekar, Kabupaten Cirebon, kecamatannya Dukuh Puntang ya. Itu deket banget sama rumah saya. Itu tempat dimana kita belajar sama-sama tentang arti perjuangan kita. Arti perjuangan jadi santri, kemudian arti perjuangan untuk menghafal Al-Quran, menghafal hadis, dan berbagai hal kita pelajari termasuk terkait dengan keorganisasian tentunya kalau di pesantren modern ya, kalau di pesantren modern identiknya dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, saya perkenalkan terlebih dahulu teman-teman saya ini di dua sudut yang berbeda antara sudut kiri dan sudut kanan ya. Di sudut kanan ini adalah kakaknya. Kalau sudut kiri ini adiknya. Mereka ini kembar. Kenapa saya hadirkan di sini? Saya pengen tahu sebenarnya gimana sih rasanya jadi orang kembar ya. Karena saya pernah berimajinasi juga. Bagaimana kalau saya jadi kembar? Mungkin bisa tukeran pacaran ya. Kan enak gitu ya. Apalagi atau tukeran kelas ya. Kalau tukeran baju sama celana dalam mungkin sering ya. Celana dalam sering. Nah, ini sebelah kanan ini Muhammad Wahid Hasan, kakaknya, dan sebelah kiri ini Muhammad Wahid Hussein. Keduanya orang Cirebon juga, tokoh inspiratif lah bagi saya. Muda Kabupaten Cirebon di Jakarta ya. Saya kasih tahu lebih dahulu profil mereka. Mereka setelah tamat pondok pesantren. Mengabdi di mana? Di Manbul Ulum. Sama kita Manbul Ulum setahun. Dasar kembar harus sama. Kebetulan diminta. Oh, diminta. Sama pihak pesantren kan, kita nggak bisa nolak. Siap Ustaz. Ustadznya nggak di sini. Oh, Ustadznya nggak di sini ya. Berat. Nah, setelah itu mereka berdua ini berjuang untuk kuliah di Jakarta, tepatnya di Universitas Islam di sana. Cuman memang berbeda jurusan ya. Beda. Kalau Hasan jurusan apa, San? Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Oke. Kalau Hussein? Fakultas Syariah dan Hukum. Syariah dan Hukum. Konsentrasi Hukum Tata Negara. Hukum Tata Negara. Kenapa saya bisa masuk jurusan Hukum Tata Negara? Kenapa tuh? Terjerumus sama antum. Terjerumus sama saya. Terjerumus. Saya kan nggak pernah menjerumuskan gitu. Sugesti di awal. Nah. Hukum Tata Negara, akhirnya saya udah mau nggak mau Hukum Tata Negara. Berarti saya sudah meracuni ya. Udah meracuni lah. Secara tidak langsung. Racun yang positif. Nah, racun yang positif. Emang ada racun yang positif ya? Ada. Tapi kalian harus menikah dulu. Nanti kalian tahu racun yang positif. Kawin atau nikah? Nikah dulu. Oh. Nikah dulu. Karena kalau Indonesia itu kitabnya aja undang-undang pernikahan kan? Bukan, undang-undang perkawinan. Oh, undang-undang perkawinan. Sorry bos, saya sudah tua. Lupa ya. Nah, mereka juga di Jakarta berjuang aktif juga di berbagai organisasi. Kalau misalkan di CV itu panjang banget mereka. Dari SMP, SMA sampai kuliah mereka terus aktif berorganisasi. Dua-duanya juga menjadi memangku jabatan sentral juga di kampus ya. Aktivis juga ya. Aktivis yang suka pegang toa apa aktivis yang suka pegang pulpen ini? Yang glusuk-glusuk. Oh, iya. Bisa masuk semuanya. Tim lobbying lah ya. Pegang toa, pegang pulpen. Multitasking. Pernah dipukul sama polisi? Wah, gas air mata itu sudah biasa gitu. Pernah. Kebal ya mata ya. Pernah. Ya. Kalau sampai dipentung enggak lah, tapi kalau gas itu ya udah. Semuanya ini pemilik parlemen jalanan ya.
ya teman-teman bisa searching juga mereka berdua di IG-nya ataupun di Facebook-nya, searching lah Muhammad Wahid Hasan, Muhammad Wahid Hussein. Nanti kalian juga promosiin saya. Siap, laksanakan. Follower saya kan 10k. Oh, 10k. Itu berapa? 50 aja. 50. Nah, kenapa saya ajak mereka berdua untuk ngobrol di sini? Karena untuk ngobrol santai, untuk ngobrol santai terkait apa ya namanya, rasanya jadi anak kembar itu gimana sih? Suka dukanya lah gitu. Saya kan nggak kembar ya. Iya. Dari segi berbagai hal gitu menurut kalian. Nah, ceritain dulu. Kalian lahir tahun berapa? Iya, lahir tahun berapa? Semuda kita, 2000-an. 2000-an. Milenial. Dari perut ke bawah 2001. Dari perut ke atas 95. 95, oke. Ada hal-hal yang menarik nggak yang diceritakan sama ibu kalian gitu? Ada yang diceritakan nggak gitu? Apa gitu? Banyak sih. Mungkin sebelum kalian lahir atau dicek ternyata ternyata anaknya kembar di dalam perut itu. Nah, ibu kalian sempat cerita, saya pernah mimpi gitu, didatengin apa. Nah, ini yang perlu diceritain. Nah, itu terkait sejarah itu, sebenarnya saya juga nggak begitu ngulik sih sama orang tua ya. Cuma tapi ya ngobrol-ngobrol santai aja lah ya. Ibu bilang waktu itu sempat bilang lah. Ya sebenarnya waktu lahiran itu, karena kan zaman dulu ya belum ada sekarang kayak bukan zaman now lah. USG. Nah dulu itu taunya cuma satu katanya, kalau nggak salah taunya cuma satu yang lahiran. Ternyata kata dokternya masih ada lagi, satu lagi katanya. Nah akhirnya keluarin Husein. Makanya berat badan Husein dulu kecil dan harus dimasukkan ke tabung itu. Oh iya. Iya, hanya 1 kilo. Karena mungkin gitu. Posisi saya yang kalah di dalam perut, akhirnya terserat ada pertarungan itu aja kalah kita. Sejak dari dulu kita bertarung, gladiator. Jadi gladiator. Bertarung ya. Iya, masa-masa. Seru ya bertarung dalam tubuh ibu ya. Tapi kalian zolim itu durhaka. Nah, punya cerita, saya juga sebenarnya dulu tahun berapa? 2006 apa 2004 gitu. Bukan 2004, 2006 atau 2007 itu persis ceritanya sama kalian. Waktu itu ibu saya itu harus melahirkan di bulan yang bukan seharusnya, karena ada insiden sebelumnya. Nah, ternyata di usia 7 bulan ini harus dilahirkan prematur. Nah, waktu itu di daerah kita itu ada apa namanya, kalau itu tuh mantri ya, dukun beranak gitu. Beranak sama bidan spesialis daerah situ lah. Iya. Nah, mereka berdua itu sempat merujuk, harusnya ibu saya ini dirujuk ke rumah sakit. Karena memang nggak tahu fisik ibu saya yang kurang kuat pada waktu itu, karena usianya sudah berkepala 5 waktu itu. Bonus dari Allah. Cuman ternyata setelah beberapa saat, saya kan nyari angkot tuh nggak dapat, nyari mobil. Berarti ini anak yang terakhir ini? Anak yang terakhir. Jadi dari 5 bersaudara itu ada yang terakhir lagi sebenarnya. Terakhir. Nah, setelah itu saya nggak dapat tuh, karena kan subuh ya, jarang banget waktu itu, tahun 2007-2006 itu masih jarang dapat. Kalau misalkan ada go-kart mah mungkin saya sekarang ya. Kalau udah zaman-zaman sekarang tuh berapa tuh? Tahun 2006 atau 2007 kan? 2006. Lumayan. Nah, setelah itu ya terpaksa harus melahirkan di rumah. Karena setelah beberapa menit, wah ini bisa nih, kayaknya bisa nih ngelahirin juga. Nah, akhirnya ngelahirin juga gitu. Ngelahirin pertama karena prematur ya, fisiknya memang nggak
seperti bayi biasanya gitu yang lebih gemuk misalkan apa standar bayi biasa itu kan sekitar 2,5 sampai 2,5 ke atas lah. 2,5 ke atas. 2,5 ke atas. Nah, itu ternyata selang 15 menit lagi kok ibu saya masih mules gitu. Itu sama yang dirasain ibu saya dulu. Oh gitu. Jadi ada reaksi dari perut, ternyata masih ada mules tuh, kayak ada yang masih ditahan di sini. Iya. Ternyata kata dokter masih ada. mules, ternyata ya melahirkan juga, alhamdulillah dia punya anak kembar. Emang ada gennya dari atasnya? Dari atas ada uang juga. Oh, nah katanya sih ya, katanya kalau kembar itu katanya menurutnya ada gennya. Ya saya juga ada sebenarnya gennya, saudara juga ada. Ada ya. Tapi gak paham juga kalau gitu ya, Pak. Ada juga kali secara saintifik. Ya, perempuan gitu dua, cuman memang karena prematur ada beberapa hal secara medis lah gitu. Setelah 1 jam meninggal. Oh, dua-duanya. Dan di depan mata saya, dua-duanya. Tapi utuh, dalam kondisi utuh. Maksudnya ada kondisi utuh. Cuman karena nggak kuat. Ya, karena memang prematur, terlalu lama kan minum air ketuban mungkin apa gitu. Ya seperti itulah ceritanya. Iya benar. Kalau seandainya dia lahir dengan selamat juga sebenarnya udah anugerah banget ya. Harusnya kan di usia 50 kan udah menopause gitu kan udah. Iya, makanya rezeki lah. Iya, rezeki. Memang kembali lagi ya, belum rezekinya ya. Itulah. Ya mudah-mudahan aja yang nonton bisa juga dapat anak kembar. Amin. Beli 1 dapat 2. Kalau enggak nanti saya ajarin. Atau nanti konsultasi sama bapak saya. Tapi Kisi-kisi. itu ya anugerah ya. Anugerah dari Allah. Nah, kalian juga kan anugerah dari Allah. Iya. Nah, kemudian